فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baik, insyaallah akan kita lanjut. Qala syarih waffaqallahu ta'ala. Qala fa illam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam kazai zaidin wa ya'ihi wa dalihi fa innaha la ma'nan laha. Mengenai huruf, Al-Imam As-Sanhaji memberikan catatan bahwasanya huruf yang merupakan macam-macam kata adalah huruf yang memiliki makna. Apabila fa illam yakun lahu makna, apabila huruf tersebut tidak memiliki makna, lam yadkhul fi tarkibil kalam, maka dia tidak masuk dalam susunan kalimat. Akan tetapi susunan kata lam yadkhul fi tarkibil kalam wa innama yadkhul fi tarkibil kalimat. Al harf alladhi laisa lahu ma'nan yadkhulu fi tarkibil kalimat la fi tarkibil kalam. La tarkibil kalam. Huruf yang tidak memiliki makna, yaitu huruf hijaiyah, dia masuknya dalam bab tarkibul kalimat. Tarkib kata-kata, susunan kata, untuk menyusun kata, bukan untuk menyusun kalam, bukan untuk menyusun kalam. Sehingga pembahasannya pun masuk dalam ilmu shorof, bukan ilmu nahwu. Contohnya kazai, seperti huruf zai yang ada pada kata zaidin, wayaihi, dan juga seperti ya zai, wadali, dan juga seperti dalnya din. Apabila dipisah za atau i atau din, fa innaha la ma'nan laha, tidak ada maknanya. Za-nya itu maknanya apa, ya-nya itu maknanya apa, dalnya itu enggak ada maknanya. Itulah huruf-huruf yang tidak memiliki makna, yaitu huruf mabani, huruf hijaiyah. Fa innaha la ma'nan laha, tidak memiliki makna kecuali menurut siapa? Siapa yang biasanya mengetahui makna-maknanya huruf? Biasanya para tukang sihir, kecuali menurut para dukun, mereka tahu makna-makna huruf, mereka mengklaim tahu makna-makna huruf, sehingga mereka nulis jimat-jimat pakai zai, dal, kof, nah itu. Adapun dalam ilmu nahwu, maka huruf-huruf tersebut tidak memiliki makna. Demikian juga pada hakikatnya, mereka para dukun, mereka itu mendapatkan ilmu dari syaitan, dan itu bukan ilmu. Wa inna dhanna la yughni minal ilmi syai'a. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini tidak ada maknanya sama sekali. Adapun orang-orang yang membuatnya memiliki makna, maka ini adalah khurafat. Ini adalah khurafat, karena kalau seandainya ada maknanya, pasti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan menyebutkan. Karena itu tidak memiliki makna sama sekali. Huruf hijaiyah tidak memiliki makna. Ia memiliki makna ketika sudah disusun dengan huruf-huruf lain menjadi kata.
Qala wal hasilu, hasilnya, intinya, annal harfa yang qasimu ila qismaini. Bahwasanya huruf dalam ilmu bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, ini harus dibaca ahaduhuma, enggak boleh dibaca badal ahadihima. Karena dia itu sebagai mubtada dan harfun makna sebagai khobarnya. Ahaduhuma harfun makna. Huruf yang pertama adalah huruf yang bermakna. Dan itu hanya namanya saja sebenarnya. Sebenarnya dinamai dengan huruf. Itu hanya sebatas itu adalah sebatas nama. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam. Dan inilah huruf makna ini yang masuk dalam tarkibul kalam, dalam untuk menyusun kalimat untuk menyusun kalam, yaitu huruf makna. Kalba fi qaulika billahi lajtahidanna, seperti satu huruf ba dalam contoh ucapanmu billahi lajtahidanna, sungguh demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Maka ba di situ di situ memiliki makna. Berbeda dengan Zaidun, za-nya apa, ya-nya apa, dalnya apa, enggak ada maknanya. Tapi kalau billahi memiliki makna. Fa inna tufidul qasam, karena sesungguhnya huruf ba tadi berfaedah, maknanya adalah sumpah. Sungguh demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh. Wasani yang kedua, harfun mabna, huruf yang dipakai untuk bahan bangunan kata, yaitu huruf hijaiyah. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah. Nah ini, wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalimah, itu huruf-huruf yang dipakai untuk merangkai, untuk membuat kata. Bukan untuk membuat kalimat, tapi untuk membuat kata. Wala yakunu lahu ma'nan, dan dia tidak memiliki makna kecuali apabila sudah menjadi kata disusun baru mempunyai makna. Tapi kalau satu persatunya huruf hijaiyah, maka enggak memiliki makna. Kalba, seperti huruf ba juga. Fi qaulika babun, seperti pada ucapanmu babun, maka ba-nya kalau ba tok enggak bisa, enggak memiliki makna. Alifnya enggak memiliki makna, ba-nya lagi enggak memiliki makna. Berbeda dengan billahi tadi, ba-nya memiliki makna, yaitu artinya dengan. Itu. Maka kita selesai dari macam-macam kata. Bahwasanya dia ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Dan yang paling utama adalah isim, karena tidak ada kalimat yang tidak menggunakan isim. Semuanya pasti harus menggunakan isim. Baik, kita lanjut. Qala al-musannif Al-Imam As-Sanhaji, kalau alamatul ism ini adalah dari syarih. Qala syarih, alamatul ism, tanda-tanda isim sekarang. Karena setelah kita mengetahui macam-macam kata, yaitu apa saja isim, fi'il, dan huruf, sekarang kita ketahui, kita pelajari tanda-tanda isim itu apa saja supaya kita kenal, supaya kita bisa membedakan isim, fi'il, dan huruf. Alamatul ism, tanda-tanda isim. Qala al-Imam As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala, fal ismu yu'rafu, maka isim itu dikenal bil khafdi, dengan khafad, bahwasanya dia keberadaannya bisa di khafad bil khafdi, dengan jar. Berarti kalau ada kata bahasa Arab yang dia itu majrur atau makhfud, maka dia itu isim. Karena fi'il enggak bisa khafad. Demikian juga huruf enggak bisa khafad. Sekarang saya tanya, bi itu tadi makhfud. Ayo gimana? Bi tadi itu li, itu juga kasrah loh. Itu juga mahfud. Gimana itu? Kenapa dia bukan isim?
Jawabannya adalah karena harokat kasroh yang ada pada bi dan ada li itu bukan harokatul i'rab, sehingga tidak dikatakan khafad. Khafad itu adalah i'rab yang bisa berubah-berubah, sedangkan bi dan li itu adalah huruf, dia tidak memiliki i'rab sama sekali, jadi itu bukan khafad namanya. Itu adalah kasratul bina. Difahami? Bi sama li itu semua adalah harokatul bina. Semua itu adalah harokatul bina. Sedangkan di sini khafad itu adalah sebuah i'rab. Khafad itu adalah sebuah perubahan. Berarti harus bisa di rafa, harus bisa di nasab. Itu. Kalau bisa khafad berarti harus bisa rafa dan nasab. Ini kaidah. Kalau kata itu bisa menerima khafad berarti harus bisa menerima juga rafa dan harus juga bisa menerima nasab dan juga harus bisa menerima jazm. Tidak, karena jazm itu lawannya khafad. Bertentangan, enggak bisa. Jadi kalau kata itu bisa kena khafad berarti harus bisa kena rafa, juga harus bisa kena nasab. Sebaliknya kalau kata itu rafa maka juga harus kena khafad dan juga harus bisa kena rafa. Itu jadi jangan salah. Khafad itu bukan kasroh. Khafad itu bukan kasroh. Khafad itu adalah sebuah perubahan. Kalau dia bisa khafad berarti juga harus bisa rafa dan juga harus bisa nasab. Kalau dia nggak bisa rafa dan nggak bisa nasab berarti itu bukan khafad, itu namanya kasratul bina. Itu kasroh mabni namanya. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Yang kedua, tanda-tanda isim bisa dia itu bisa ditanwin. Wa dukhulil alif wal lam. Dan juga kemasukan alif dan lam. Dan juga wa hurufil khafad, dan bisa kemasukan huruful khafad. Bisa kemasukan huruful khafad. Ini bedanya apa dengan khafad? Kok diulang lagi di sini? Isim itu tandanya adalah khafad, tanwin, dukhulul alif wal lam, kemudian kemasukan huruful khafad. Ini wa hurufil khafad, ataf ke al alifi, bukan ataf ke wat tanwini. Salah. Paham? Fal ismu yu'rafu, maka isim itu diketahui dengan dia itu khafad dan dia itu tanwin dan dia itu bisa kemasukan alif dan lam dan bisa kemasukan huruful khafad gitu. Bukan dia itu huruful khafad, enggak. Jadi jangan salah dalam mengembalikan domir. Salah dalam mengembalikan ataf. Wa hurufil khafad, ataf ke al alifi, bukan ataf ke khafdi. Jadi dan isim juga bisa diketahui dengan kemasukan huruf khafad. Bukan diketahui dengan huruf khafad. Salah kalau gitu. Bisa diketahui dengan kemasukan huruful khafad. Dan ini disebutkan lagi karena khafad itu lebih umum daripada huruful khafad. Karena khafad itu ada yang kena mudhof ilaih itu juga bisa khafad. Karena sebab khafad itu ada dua, karena mudhof ilaih dan karena kemasukan huruful khafad. Jadi makanya di sini diulang lagi, bisa kemasukan huruful khafad. Karena khafad itu bisa sebabnya bisa dua, bisa mudhof ilaih sama bisa kemasukan huruf. Wahia, dan huruf khafad itu adalah min, artinya dari, wa ila, artinya ke, wa an, melewati, an, itu melalui. Bedanya kalau min itu adalah berfaedah awalan, awal. Kalau an itu singgahan. Paham bedanya?
Contohnya saya ana min sugihan, berarti saya adalah awal kali dari sugihan. Tapi kalau ana an Surabaya, berarti sebelumnya sudah pernah. An itu melewati singgah. Bisa jadi sebelumnya itu juga dari tempat yang lain, itu namanya an, karena itu artinya melewati. Makanya min itu diambil dalil oleh para ulama bahwasanya tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dalil bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah karena nggak ada dari yang lain. Min itu faedahnya adalah awal dari awal. Gitu. Jadi salah sampean kalau bilang misalnya singgah dari Surabaya, kemudian dari Magetan, kemudian sampai di Lamongan ditanya anta min ain, terus bilang min Magetan, ini salah karena dia tadi sebelumnya sudah ke Surabaya dulu, salah. Jawabannya karena min itu faedahnya adalah awal, harus permulaan. Wa ila ke wa an melewati artinya dari juga, an itu dari juga. Makanya hadis itu pakai an. Paham? Makanya riwayat hadis itu pakai an Abi Hurairah. Karena apa? Karena sebelum Abi Hurairah sudah ada, yaitu siapa? Rasulullah gitu loh. Makanya riwayat hadis itu pakai an, enggak ada yang pakai min. Enggak ada. Qala haddatsana min enggak ada, tapi pakai an karena an itu melewati. Karena hadis itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga wahyu dari Allah. Gitu loh. Makanya hadis itu pakai an, nggak pakai min, karena min itu adalah untuk permulaan. Karena hadis adalah min Allah, karena dia juga wahyu. Makanya hadis itu pakai an, nggak pakai min, karena min itu untuk permulaan, sedangkan an itu untuk melewati melewati jalannya Imam Malik, kemudian melewati jalannya para sahabat, gitu. Anir rawi, an fulan, makanya pakai an. Wa ala artinya di atas. Wa fi, dan juga fi artinya di dalam. Wa rubba artinya adalah bisa sedikit bisa banyak. Rubba artinya itu kadang sedikit sekali orang yang saya temui. Rubba rajulin laki, itu sedikit sekali orang yang saya ketemui, atau bisa diartikan banyak juga. Rubba itu artinya ya kadang kala atau ada kalanya gitu loh. Walba, dan juga yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah ba, huruful khafad. Di antaranya adalah ba, bi. Marartu bi Zaidin. Artinya juga sama dengan, artinya juga dengan. Wal kaf, juga kaf, ka anta ka asadin, kamu ini seperti singa. Kaf artinya seperti, litashbih. Wal lam, yang ke berikutnya lam, li, artinya lil milik, untuk kepemilikan. Kitab hadal kitabu li, kitab ini adalah milikku. Lillahi mulkus samawati wal ard, kepemilikan. Qala wa huruful qasam, dan berikutnya di antara huruful khafad juga adalah huruful qasam. Ini ataf kemana huruful qasam ini? Ataf ke lamu, kafu, ba'u itu. Jadi gini, huruf ini kalau dia itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Huruf makna kalau terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, maka dia disebutkan langsung bunyinya, seperti min disebutkan bunyinya.
Ila sebutkan bentuk aslinya, bunyinya. Wa an, karena dia terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, terdiri dari huruf hijaiyah yaitu ain sama nun. Wa ala, ini juga disebutkan bunyinya. Tapi kalau huruf ma'ani terdiri hanya dari satu huruf hijaiyah, maka disebutkan pakai bunyi huruf hijaiyah seperti walba. Aslinya bi, tapi nyebutnya pakai walba, bukan wabi gitu. Paham? Bukan waka, itu enggak, tapi disebutkan istilahnya pakai huruf hijaiyah. Karena itu dalam Al-Quran juga huruf-huruf yang seperti itu dibaca. Hamim, ain, sin, kof. Nah itu bukan asiko gitu, bukan. Karena itu huruf yang terdiri dari lebih dari satu huruf hijaiyah, maka dia disebutkan langsung bunyinya. Tapi kalau huruf itu hanya terdiri dari satu huruf hijaiyah, maka dihikayahkan pakai sebutannya ketika di dalam pelajaran hijaiyah seperti kaf, wal lam itu. Bukan kok ka, li gitu, bukan, tapi kaf, lam. Wa huruful qasam, dan juga di antara huruful khafat adalah huruf-huruf qasam. Huruf-huruf yang dipakai oleh orang Arab untuk bersumpah. Wahiyad, huruful qasam ada 3, al-wawu. Ini juga disebutkan pakai hijaiyah. Karena aslinya cuma wa, wallahi, bukan wabu, wahi, bukan. Gitu. Wal ba, dan juga ba, billahi, demi Allah. Watta, tallahi, gitu. Ini beberapa tanda-tanda isim. Tanda isim ada khafat, ada tanwin, ada dukhulul alif wal lam, ada huruful khafat. Itu. Dan sudah pernah saya sebutkan bahwasanya tanda isim yang paling kuat itu apa? Siapa yang masih ingat? Isnad ilaih. Tanda isim yang paling kuat adalah isnad ilaih. Adalah isnad. Karena tanda isnad mampu menunjukkan atas ismiyahnya suatu kata di saat tanda-tanda yang lain tidak mampu. Ketika khafat juga enggak mampu, ketika tanwin juga enggak mampu, ketika dukhul alif wal lam juga enggak mampu. Seperti fi'il. Seperti fi'il pun bisa jadi isim, huruf pun bisa jadi isim ketika di isnad ilaih, ketika dijadikan sebagai musnad ilaih. Itu sudah pernah kita sebutkan. Jadi tanda isim yang paling kuat adalah isnad ilaih. Tanda isim yang paling kuat adalah isnad ilaih. Karena di saat tanda-tanda lain enggak mampu, isnad ilaih mampu menunjukkannya. Seperti perkataannya, qala fi'lun madin. Qala adalah fi'il madi. Maka qala di situ dihukumi sebagai isim dan dia sebagai mubtada. Fi'lun madi sebagai khobarnya. Baik, yang pemula ya cukup diketahui tadi tanda-tanda isim. Qala asy-syarih waffaqahullah, aqulu yatamayyazul ismu an akhawaihi al-fi'li wal harfi, karena al-fi'l badal dari akhawaihi. Terbedakan yatamayyazu, terbedakan isim itu terbedakan dari kedua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf, bi alamatin katsiratin, dengan tanda-tanda yang sangat banyak sekali. Jadi ini bukan pembatasan. Yang disebutkan di sini bukan pembatasan. Zakar al-musannifu minha arba'an. Al-musannif al-Imam As-Sanhaji menyebutkan dari tanda-tanda tersebut 4. Al-ula, yang pertama al-khafdu, khafat, wa tsaniyatu at-tanwin, wa tsalitsatu dukhulul alif wal lam, kemasukan alif dan lam, wa rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafdi, bisa kemasukan satu dari beberapa huruf khafat.
Qala wa hadhil alamatu minha ma yakunu fi awwalil kalimah. Di antara dari tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi, sebagiannya ada yang bisa, ada yang berada pada awal kalimat, menandainya itu di awal kata, nyambung di awalnya. Kal alifi wal lam, seperti alif wal lam. Jadi wadukhulil alifi wal lam bukan berarti kemudian masuk di tengahnya. Zaidun, zal, idun gitu, bukan. Tapi di depan. Az-zaidani ketika dibutuhkan untuk musanna. Baitun, kemasukan alif dan lam bukan kemasukan di tengahnya atau di belakangnya. Baitul bukan, atau bal itun bukan, tapi kemasukan di depannya. Wa hurufil khafat, demikian juga huruful khafat kemasukan di depannya bukan di belakangnya. Wa minha ma yakunu fi akhiriha, dan di antara tanda-tanda isim ada yang kelihatan di belakangnya, kal khafdi wa tanwini, seperti khafat. Itu bukan kalau di depan bukan tanda namanya. Kalau di depan bukan tanda karena i'rab itu kelihatan di belakang. Wa tanwin, demikian juga tanwin enggak boleh ditaruh di depan. Seperti baitun, ban, itun enggak bisa. Harus taruh di belakang. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamat, maka kapan saja engkau melihat pada suatu kata ada satu tanda, sebenarnya bisa lebih. Alamatan di sini sebenarnya bisa lebih, kadang satu kata itu ada 2 tandanya, ada 3 tandanya gitu. Dari tanda-tanda yang disebutkan tadi kelihatan au kanat takbaluha, ini penting, ini harus dikasih catat, dikasih soretan. Au kanat takbaluha, maksudnya tanda-tanda tadi enggak ada tapi dia bisa. Dia bisa seperti baitun, itu enggak ada khafat di situ. Atau enggak ada alif lam lam, tapi bisa dikasih alif dan lam atau bisa dikasih khafat, berarti dia isim. Gitu loh. Jadi nggak harus tanda isim itu kelihatan. Cukup dengan dia itu bisa menerima tanda tersebut, berarti dia itu isim. Hakam ta'alaiha, maka kapan saja kamu menemui pada satu kata itu ada tanda-tanda tadi atau dia itu bisa menerimanya, maka kamu boleh menghukumi pada kata tersebut bi annaha ismun, bahwasanya dia adalah isim. Fa'ammal khafdu, perhatikan sekarang. Fa'ammal khafdu, adapun khafat yang pertama, ini baru akan disyarah. Ini namanya al-laffu wan nashru al-murattabu. Kalau seorang menyebutkan perkataan umum kemudian nanti merincinya itu secara tertib sesuai urutan di umumnya tadi, itu namanya al-laffu wan nashru al-murattabu. Kalau nanti mensyarahnya itu secara acak, enggak sesuai dengan yang diumumkannya tadi, maka itu namanya al-laffu wan nashru al-ghairu al-murattabi. Fa ammal khafdu, adapun khafat fa huwa lughatan, maka dia secara bahasa, yaitu seandainya dipakai dalam selain ilmu nahwu, artinya adalah diddul irtifa, lawan dari ketinggian, lawan dari meninggi. Wa huwa tasaful, berarti lawannya naik ke atas, berarti turun ke bawah, berarti merendah. Al-khafdu, sebagaimana dalam hadis yarfa'ul qista wa yahfaduhu atau wa yahfiduhu, Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat keadilan dan Allah juga yang merendahkannya. Maka khafat secara bahasa dalam penggunaan sehari-hari atau dalam penggunaan selain ilmu nahwu artinya adalah rendah. Kenapa? Karena harokat khafat asro itu berada di bawah, makanya khafat. Karena seperti dari itu namanya mahfud, itu namanya majrur karena harokatnya di bawah. Wastilahan, sedangkan khafat secara istilahnya ahli nahwu ibaratun anil kasroh, dia adalah sebuah ungkapan, sebuah tanda yang berbentuk kasroh.
allati tahdutsu inda dukhuli amilil khafad, yang dia itu terjadi karena kemasukan amil khafad. Makanya saya katakan khafad itu harus bisa rafa, harus bisa nasab juga. Kenapa? Karena khafad itu adanya khafad karena adanya amil khafad. Dia bukan harokat tetap. Kalau harokat tetap namanya harokatul bina. Tahdudu inda dukhuli amilil khafad. Au mana banha. Ma di sini ataf kemana? Au di sini. Ayo, ma di sini ataf kemana? Ataf kemana? Yang tahu jawab. Ma ataf kemana? Ke dukhul. Yang tahu jawab. Ataf ke kasroh. Jadi dia adalah kasroh yang dihasilkan oleh amil khafad atau pengganti kasroh. Gitu loh. Atau pengganti kasroh atau apa-apa yang mengganti anha kembali ke kasroh. Gitu. Khafad itu adalah sebuah harokat yang berbentuk kasroh, atau selain harokat juga bisa karena tanda khafad ada banyak. Ada ya. Terus ada apa lagi? Tanda khafad ada berapa? Ya, terus apa lagi tanda khafad? Fathah itu dalam mamnu minas shoraf. Jadi tanda khafad ada banyak. Jadi khafad itu adalah sebuah perubahan yang khusus yang dihasilkan oleh amil khafad, yang disebabkan oleh amil khafad, baik dia itu berbentuk kasroh atau yang mengganti dari kasroh seperti ya, itu juga khafad, atau fathah pada isim mamnu minas shoraf, itu juga namanya khafad. Intinya khafad itu adalah sebuah perubahan, salah satu perubahan yang dihasilkan oleh amil khafad. Demikian juga sama, rofa adalah sebuah arah perubahan yang dihasilkan oleh amil rofa. Nasab juga gitu, sebuah perubahan yang dihasilkan oleh amil nasab. Jazm juga seperti itu, sebuah perubahan yang dihasilkan oleh amil jazm. Karena khafad, rofa, nasab, jazm, semua itu adalah perubahan i'rab atau tanda-tanda atau arah-arah perubahan i'rab. Wa dzalika nahwu kasratid dali min zaidin, yang seperti itu contohnya adalah seperti kasroh yang ada pada dal dari perkataan dari kata zaidin. Fi qaulika, dalam susunan perkataanmu, marartu bi zaidin, maka zaidin din itu adalah namanya khafad, itu adalah mahfud. Khafad itu perubahannya, katanya namanya mahfud. Gitu. Marartu bi zaidin, maka zaidin itu namanya mahfud, ismun mahfudun yang di khafad. Fa zaidin ismun, maka zaidin ismun. Zaidin ini gimana i'rabnya? Zaidin adalah marfu wa alamatu rafihi al-dhammatu al-muqaddaratu mana min duhuriha al-hikayah, gitu. Fa zaidin ismun, zaid di sini i'rabnya sebagai mubtada, ismun i'rabnya sebagai khobar. Maka zaid adalah isim. Bidalili wujudil kasrah, dengan dalil
didapatkannya kasroh fi akhiri, pada akhirnya Zaidin. Berarti dia isim. Jadi jangan salah ya, fa Zaidin ini i'rabnya mubtada dalam susunan kalimat fa Zaidin ismun. Tapi dia i'rabnya majrur dalam marartu bi Zaidin. Jadi jangan kebulat omongan saya tadi. Marartu bi Zaidin, Zaidin majrur. Tapi kalau fa Zaidin ismun, Zaidin di situ marfu karena sebagai mubtada. Enggak bingung? Baik. Tadi lupa belum kita baca ta'liq nomor 1. Kita baca dulu. Qala al-allamatu Syarafuddin Yahya al-Imriti fi nadmihi 'ala al-ajurrumiyah fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Bacanya gitu. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Maka isim itu dengan tanwin dan dengan khafad itu dikenal, dan juga dengan huruf khafad dan juga dengan lam dan alif, yaitu alif lam dibalik, wa bilamin wa alif, maksudnya dengan alif lam dibalik sama Imam Al-Imriti. Paham? Jadi kita juga harus paham ini nadm jurumiyah ini. Maka isim dengan tanwin dan dengan khafad itu dikenal. Dan juga dengan huruful khafad dan juga dengan lam dan alif, yaitu maksudnya alif lam. Baik, kita lanjut ke atas ke syarah. Fa Zaidan ismun, maka Zaid adalah isim. Bidalili wujudil kasrah, dengan dalil adanya kasrah fi akhiri, pada akhirnya. Wa mithlu qaulu ta'ala, dan yang semisal dengannya juga firman Allah Subhanahu wa taala bismillahi. Maka ismi juga isim, Allahi juga isim, Ar-Rahmani juga isim, Ar-Rahimi juga isim, karena semuanya adalah kena khafat, semuanya adalah mahfud. Fakullun, bacanya gitu, bukan fakullu min, fakullun min ismi. Tidak ditanwin ini karena diniatkan idhofah. Mahum? Fakullun min ismi wa lafzi al-jalalati. Jangan jallala bacanya. Kalau jallala adalah hewannya pemakan najis. Kalau jalalah, lafzul jalalah adalah Allah Subhanahu wa taala, lafaz jalalah, lafaz kemuliaan. Fakullun min ismi, bukan ismin. Itu ada hukumnya nanti dalam nahwu tingkat tinggi, nanti ada hukumnya. Bagaimana kalau niat idhofah, bolehkah ditanwin ataukah tidak? Fakullun min ismi wa lafzil jalalah, maka masing-masing dari isim, yaitu bismi, wa lafzil jalalah Allahi, war-Rahmani, dan juga Ar-Rahman, war-Rahimi, war-Rahim, asma'u, semuanya adalah isim khabar dari fakullun. Fakullun min ismi wa lafzil jalalati Allahi war-Rahmani war-Rahimi asma'un, atau asma'u, semuanya adalah isim. Kenapa? Bidalili wujudil kasrati fi akhiriha, dengan dalil adanya kasrah pada akhirnya. Tambihun, catatan. Al-khafdu ibaratul kufiyin. Khafad itu adalah sebutannya orang-orang Kufi. Orang-orang Kufah, mereka kalau nyebut seperti bismillahi ar-rahmani ar-rahimi, ini mereka pakai bilang mahfud, pakai khafad. Ini adalah sebutannya orang-orang Kufah. Wal jarru ibaratul basrin, dan jar adalah sebutannya orang-orang Basrah. Wa huma bima'nan wahid. Keduanya baik khafad maupun jar itu satu makna. Bedanya khafad itu bahasanya orang Kufah, kalau jar ini bahasanya orang Basrah. Orang Basrah bilang majrur, mahfud, jar. Kalau orang Kufah bilangnya mahfud dan khafad. Keduanya maknanya sama. Kalau alamat yang kedua sekarang, paham sampai sini? Yang pemula paham masalah yang tanda ini, dan juga harus dipahami ini perkataannya ini.
dari perkataan Ahmad bin Thabit ini harus difahami perkata. Karena saya mensyaratkan kalau belajar sama saya insya Allah harus paham perkatanya. Ada satu kata atau secuil kata yang nggak paham harus ditanyakan. Kalau wa ammat tanwin, adapun sekarang tanda yang kedua tanwin, fahuwa lughatan at-taswitu. Maka dia secara bahasa artinya adalah menyuarakan. Dalam pemakaian selain nahwu, ini adalah maknanya adalah taswid. Contohnya wa minhu qaulun, di antaranya ucapan orang Arab, nawwanat ta'iru idza sawwata. Kalau orang Arab bilang nawwana at-ta'iru, burung itu berkicau, bersuara, itu bukan berarti burung itu bertanwin, bukan. Paham? Kalau orang Arab bilang nawwanat ta'iru, artinya adalah burung itu berkata, karena nawwana yunawwinu tanwinan, artinya itu bersuara. Terus apa hubungannya tanwin dengan bahasa, dengan istilah? Nanti tak sebutkan insya Allah. Yang jelas, nawwana yunawwinu tanwinan dalam selain ilmu nahwu bisa diartikan bersuara. Tapi nanti ada yang lebih pas. Sebenarnya artinya bukan bersuara. Tapi artinya itu mengenunkan itu loh. Membuat nun. Itu yang lebih pas sebenarnya. Karena tanwin itu bunyinya nun mati n. Paham? Tanwin itu bunyinya itu bunyi nun. Mematikan matinya itu dengan nun. Zaidun kalau ditulis bahasa Indonesia Z-A-I-D-U-N. Itu. Jadi tanwin artinya itu membunyikan nun. Membunyikan nun, mengenunkan. Mengenunkan kalau bahasa saya. Itu lebih tepat daripada diartikan berbunyi, bersuara. Apa hubungannya bersuara mek tanwin? Tapi nawwana itu ja'alalahu nunan. Mengenunkan seperti kaifa yukayyifu, membagaimanakan. Jadi nawwana itu sebenarnya bukan, kalau saya lihat itu bukan dari kata-kata nawwana atau iru, bukan, tapi dia adalah dari seperti kayyafa yukayyifu, dari kaifa itu menjadikan baginya huruf nun. Wallahu alam ini sekedar penghematan, ini apa? Hemat saya. Saya rasa seperti itu karena itu lebih cocok. Apa hubungannya tanwin dengan bersuara? Tidak ada. Tapi kalau kita artikan dari kayyafa yukayyifu, nawwana yunawwinu, ja'ala lahu nunan, menjadikan hurufnya ada berbunyi nun, itu lebih masuk akal. Wallahu alam. Wastilahan tanwin secara istilah sekarang, nunun, loh ini nawwana yunawwinu, membuat nun, itu loh gitu. Bukan kok bersuara. Nawwana yunawwinu, membuat nun, seperti kayyafa yukayyifu, membuat bagaimana. Itu ibu-ibu pernah mendapatkan penjelasan ini sebelumnya? Ada yang pernah mereka-reka enggak ini? Kalau tanwin itu dari membuat nun gitu. Jadi sebenarnya tanwin itu lebih pasnya dia diartikan membikin nun, membuat nun, mengenunkan. Karena itu lebih cocok. Karena memang tanwin itu bunyinya nun, tapi nggak kelihatan, tapi dibunyikan nun. Zaidun, baitun, kolamun, itu. Wastilahan secara istilah dalam ilmu nahwu, tanwin adalah nunun zaidatun sakinatun, nun tambahan sakinah dalam keadaan sukun, nggak berbunyi vokal, maksudnya nggak ni atau na atau nu, nggak ada, tapi disukun, en gitu loh, bunyi n, gitu. Nunun zaidatun sakinatun, nun tambahan karena dia nggak ada aslinya. Sakinah yang disukun nggak berbunyi, nggak berharokat, nggak na atau nggak ni atau nggak nu,
Tapi gitu. N. Talhaku akhirul ismi, bersambung dengan akhir suatu isim fil lafzi, dalam lafaz, wa tufarikuhu. Jadi bersambung pada akhir kata secara ucapan, wa tufarikuhu fil khat, tapi berpisah, enggak ada secara ditulis. Jadi salah sampean kalau nulis Zaidun itu pakai za, ya, dal terus nun, salah. Atau baitun sama nulisnya pakai ba, ya, terus ta, terus nun, salah. Karena itu cukup dengan apa? Tidak usah ditulis nunnya, cukup dibunyikan saja. Kalau nulisnya nggak usah. Kenapa? Istighnaan, sudah dicukupkan anha darinya, bitakrari syaklah, dengan cara mendobel syaklah, mendobel harokat. Indah dobeti bil kolam, tatkala menulis dengan pena. Jadi kalau mau Zaidun rofa, ya tinggal domahnya itu didobel 2 atau dikasih sret di atasnya. Zaidan tinggal dikasih fathah 2 sret-sret, jadi Zaidan, nggak perlu dikasih nun. Itu namanya tanwin secara istilah, yaitu sebuah huruf nun yang terbunyikan tapi tidak tertuliskan. Ini biasanya dipakai pelesetan oleh anak-anak kalau bikin puisi. Saya itu seperti huruf tanwin, hanya sekedar diucapkan tapi nggak terlihat. Itu nun, itu tanwin, mengenunkan, membuat suara nun, membuat bunyi nun. Nahu Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hina idzin wa sohin. Soh itu isim fi'il. Soh itu isim fi'il. Artinya diamlah. Maka Khalidin ini secara ngomong ada nunnya. Tapi ketika ditulis mana di situ ada nun? Enggak ada. Wa rajulin ketika diucapkan ada nunnya, berbunyi nun, terdengar nun. Tapi mana nunnya? Nah ini enggak perlu ada huruf nun. Wayadin, din ini juga terdengar nun, tapi enggak ada. Itu semua namanya tanwin, yaitu bunyi nun yang enggak terlihat, hanya terdengar saja. Makanya dikatakan tanwin, nawana yunawwinu, mengenunkan, membunyikan nun. Fahadhil kalimatu wa nahwuha asma'u. Maka semua dari kata-kata Khalid, rajul, yad, semua ini adalah, dan yang semisalnya semuanya adalah isim bidalili wujudi tanwin fi akhiriha, dengan dalil adanya tanwin di akhirnya. Dan tanda ini paling sedikit didapati. Kenapa? Karena dalam tulisan Arab jarang ada syaklahnya. Orang Arab itu nulis nggak pakai harokat, jadi jarang didapati. Tapi terucapkan. Bahkan orang zaman dahulu bisa membaca tanpa adanya titik-titik, itu bisa. Saking terbiasanya, bukan hanya nggak ada harokatnya, bahkan nggak ada titiknya. Karena sudah kemampuan skill orang Arab, nggak usah titik pun bisa. Sebagaimana kita membaca bahasa Indonesia, kalau katanya salah tetap kebaca bagus. Biasanya kan ada itu plesetan-plesetan itu. Bahwasanya kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan untuk membaca walaupun katanya salah, kita bisa karena bahasa kita. Demikian juga orang Arab, mereka dahulu itu nulis itu nggak pakai titik. Sudah bisa baca. Ini tentang khafat dan tentang tanwin. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan, ada yang bingung, ada yang jelimet. Terlalu cepat, terlalu lambat? Apa? Silahkan tulis saran dan komen Anda di bawah. Qala wa makna talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariqu fil khat. Makna ucapan saya tadi, dia itu bersambung pada akhir isim dalam ucapan dan memisah tidak bersama, wa tufariqu berpisah di dalam tulisan,
anna hadhin nuna, bahwasanya nun ini yuntaku biha, bukan yantiku biha, yuntaku biha, diucapkan inda waslil kalam, ketika kalam itu mausul. Wala tuktabu fil khad, dan tidak perlu ditulis pakai nun. Itu indal wasl, ini apa maksudnya? Bukan indal waqaf. Kalau indal waqaf enggak ada. Ra'ai apa namanya? Ja'a Khalid, gitu saja. Enggak perlu ja'a Khalidun. Kecuali bagi orang-orang yang masih pemula, biasanya ja'a Khalidun. Dan ini saya sarankan, kalau mau bisa cepat nahwu, jangan bergaya waqaf. Enggak apa-apa, di waqaf itu baca saja. Ra'aitu Khalidan, ja'a Khalidun, wa marartu bi Khalidin. Bahkan ketika di akhir-akhir itu hendaknya dipukulkan. Gitu, biar berani kalau baca itu. Kalau orang berani baca seperti itu berarti kuat. Kalau masih takut-takut, ini irobnya din atau dun atau dan, ini berarti masih takut-takut. Kalau pengen bisa dan cepat bisa, jangan sungkan-sungkan kalau baca itu, dipukulkan saja belakangnya. Ja'a Zaidun wa marartu bi Zaidin, gitu. Jangan diwaqaf. Kalau diwaqaf biasanya karena enggak berani. Ja'a Khalid. Gitu. Faham maksudnya ini? Anna hadhin nuna yuntaku biha inda waslil kalam. Hanya diucapkan ketika wasol. Ini masuknya kepada ilmu, bukan nahwu ini. Ini adalah ilmu imla atau ilmu pembicaraan. Ini ilmu bacaan ini, bukan ilmu nahwu. Masalah ada waqaf, ada wasl, ini hukumnya masuknya ke pelajaran tajwid atau ilmu baca Quran. Kapan waqaf, kapan di wasl ini. Jadi nun ini ketika di wasl, ja'a Khalidun fid dari. Nah, gitu kan. Khalidun kan wasl namanya, bukan di waqaf, bukan berhenti. Ini masuknya bukan ilmu nahwu tapi ilmu qiraah atau ilmu kitabah atau ilmu imla. Tapi kalau di waqaf yuntaku biha inda waslil kalam, karena pada waqaf semua harokat disukun. Karena dalam waqaf semua harokat disukun kecuali nasab, maka nasab ini dibunyikan kalau nasab. Sebagaimana dalam Al-Qur'an itu loh gitu, kalau nasab kan dibunyikan. Yahtaduna sabila. Kalau selain nasab kan disukunkan. Ansawa isabil. Enggak ada dalam Al-Qur'an ansawa isabili. Salah. Qala taqulu jaa Khalidun wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalidin. Ini sebenarnya kalau jaa Khalidun ini bukan wasl ya. Kecuali kalau dimaukan semuanya, kalau disambung semuanya jaa Khalidun wa ra'aitu Khalidan wa marartu bi Khalid. Nah, gitu kalau pakai ilmu baca Quran. Tapi kan jarang yang dibaca seperti itu, kan hanya Al-Qur'an. Qala ta'ala salamu qaulam mir rabbir rahim. Itu. Rahim. Ya waqaf, enggak ada rahimin. Salah kalau baca salamu qaulam mir rabbir rahimin. Salah. Jadi syahidnya salamun itu ada nunnya, tapi karena dia ke qaf jadi ikhfa. Qaulam karena kemin jadi apa namanya? Ilmu tajwid. Saya lupa sudah. Mir rabbir rahim, ini semua adalah tanwin. Ini semua adalah tanwin dan terucapkan karena semuanya diwasol. Adapun di waqaf mir rabbir rahim, jangan mir rabbir rahimin. Karena ini waqaf. Kalau wasyaklatu al-mukarraratu hiya tsaniyah, perhatikan. Sekarang kalau ada dua harokat yaitu double tadi, maka wasyaklatu al-mukarraratu hiya tsaniyah. Harokat yang gantinya nun tadi itu adalah yang kedua, yang bawah. Kalau kasrah berarti yang bawah. Kalau yang fathah berarti yang atas.
Kalau yang rofa berarti yang atas. Makanya wasyaklatu al-mukarraratu, harokat yang terdobel, itu yang dobel yang kedua, itulah yang menjadi tanda nun tadi. Itulah yang gantian dari tanwin tadi. Itulah gantian dari nun tadi. Kok dari tanwin? Itulah yang gantian dari nun. Wa ammal ula, adapun syaklah yang pertama fahyali bayanil i'rab. Maka itu adalah syaklah i'rab. Jadi kalau khalidin berarti yang atas itu syaklah i'rab, yang bawah itu syaklah apa? Syaklah gantinya nun. Lah ini tentukannya gimana? Ini juga saya cuma ngira-ngira tok. Mana ada syaklah yang pertama sama yang kedua? Siapa yang tahu ini? Nah, itu mana yang satu, mana yang kedua? Ya sebenarnya masalah ini gampang, di sing nomor loro, di sing nomor siji padha wae iku. Pokoknya dari dua double syaklah tadi, satunya syaklah nun dan satunya syaklah i'rab, wis ngono wae. Adapun di i'rab, di sing iki gak ono sing mriksa iki. Gampang wis. Timbang ngelu. Pokoknya kalau ada harokat double, khalidun, khalidin, khalidan, maka satunya adalah harokatul i'rab, satunya adalah harokatun nun, harokat gantinya nun tadi. Jam berapa ini? Sudahlah, insyaallah besok masalah alif lam dan lam ini, karena ini juga cukup berat porsinya alif dan lam ini. Dan saya sarankan bagi yang tidak paham semuanya tidak apa-apa, tetap semangat, jangan patah arang, tetap diasah terus, semangat, proses tidak akan mengkhianati hasil. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberi. Jadi jangan putus asa dan terus semangat belajar.